Apa rahasia seorang Uban bisa mencapai fase ini? Udah gue bilang cukup berhasil. Jadi kalau bengkel misalnya gak jujur udah nggak lama lah umurnya. Itu apa Ban? Umroh kan mahal Ban. Lu yang membuat lu rela untuk mengumrohkan orang yang tidak lu kenal. Ketemu orang nih udah serak nih kita umrohin, udah langsung kita ngomong Bang. Padahal duit kita nggak ada. Begini nih, duitnya miliaran tapi begini aja nih. Si bocah desa dari Tasik sekarang bisa menghidupi perekonomian di desa tuh. Alhamdulillah iya. Ini pada oblak nih. Tuh. Ini 30-an. Kayak barang lo Ban. Barang lo berapa senti Ban coba? Oh ini gua nih, ini gede nih. Ini orang Afrika nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Apang di channel paling gas John. Yes, Johnny yes Papa. Apa kabar semua? Di episode kali ini Bang Johnny ingin menceritakan tentang bagaimana akhirnya Gas John mendapatkan sebuah klien besar untuk mengerjakan komunikasi visualnya salah satu universitas terbesar di Sumatera Barat. Jadi besok Bang Johnny ingin berangkat road trip menuju Padang sejauh 2.600 km. Bicara soal perjalanan jauh, yang harus kita prioritaskan selain mesin adalah kaki-kaki. Jadi di episode kali ini, Bang Johnny ingin mengajak kalian Gas John garis keras menuju sebuah bengkel yang sudah menjadi langganan Gas John sejak tahun 2000. Bengkel Uban Jaya Motor bukanlah sebuah bengkel biasa. Selain kita akan membahas tentang rekondisi kaki-kaki, kita juga akan mengupas sosok inspiratif pemilik bengkel yang telah bekerja keras dari desa hingga Jakarta hingga kini menjadi penguasa pasar otomotif di wilayah Tangerang Selatan. Jadi buat Johnny yang penasaran, tetap saksikan episode paling ngocol ini karena di episode kali ini kita akan menemukan banyak ilmu tentang kehidupan. Saksikan terus, kita Gas John. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, nih lagi lihat berita viral nih, anak Harley Davidson mukulin orang ya kan. Kayak gini-gini nih, gelombang-gelombang yang harus dimusnahkan. Pecinta sirine totot nyen. Jadi kita akan menuju Padang dengan mobil ini, mobil operasional Gas John, yaitu Nissan Serena. Yang tadinya gue beli sebenarnya untuk jalan-jalan keluarga, cuman karena istri gue ternyata nggak suka road trip, jadi mobil ini kita alihkan menjadi mobil operasional Gas John. Dan kita mau kemana nih, Cang Ali Brengsek? Kita mau ke bengkel Uban. Kamu ini udah cukur bulu ini belum? Belum bos, kumis masih ada bos. Jadi kita mau ke bengkel Uban. Uban ini adalah bengkel langganan Bang Johnny lebih dari hampir 20 tahun nih. Jadi gua udah bolak-balik ke bengkel itu hampir lebih 20 tahun. Dan hari ini mau cek kaki-kaki. Karena kaki-kaki paling penting, Cang Ali. Ya kan? Kalau lagi jalan bannya copot kayak film Dodo kan kagak lucu ya kan? Jadi di episode kali ini seru banget nih John. Kita akan menceritakan bagaimana seorang Uban itu menginspirasi saya. Kisah hidupnya, mekanik desa yang bekerja keras hingga akhirnya menjadi sosok yang cukup sentral di wilayah atau di industri otomotif sekitar Tangerang Selatan. Jadi saksikan terus karena di episode kali ini kalian akan bisa mempelajari tentang rekondisi kaki-kaki dan juga kisah spirit hidup seorang Uban. Assalamualaikum, saksikan terus. Yes, Gas John. Johnny, sampai juga Bang Johnny di bengkel Uban Jaya Motor di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Sebuah bengkel yang sudah menjadi langganan lebih dari 20 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih saya jangan salaman kan lagi corona. Ban, ini gua mau ke Padang naik mobil ini. Iya. Kan kalau kita bicara perjalanan jauh, selain mesin, kaki-kaki juga. Itu udah pasti harus kita cekin dulu. Makanya lu sebagai bengkel yang spesialisasinya di bidang rekondisi kaki-kaki, beresin mobil gua. Ya udah boleh. Ya. Ayo, Yang, bongkar Yang, dicek dulu. Wes. Cuman kita bicara rekondisi. Rekondisi itu apa sih sebenarnya rekondisi kaki? Rekondisi itu bisa semua nih. Shockbreaker, terot, long trail, ball joint, busing arem. Nah, artinya rekondisi itu apa? Diganti apa dibenerin atau diapain? Kalau rekondisi itu kalau misalnya ball joint oblak, nah kita bongkar dalemannya. Jadi itu sistemnya kita kan ada mesinnya semua nih, ada mesin bubutnya, kita bongkar dalemannya. Kalau oblak? Kalau oblak, diganti pakai teflon dalemannya. Teflon itu apa? Kayak yang buat masak itu bukan? Bukan, Johnny nggak. Bukan, apa dong? Teflon itu di atasnya plastik nih. Jadi modelnya putih. Ntar anak buah suruh ambilin. Nanti ya, kita lihat teflon ntar. Jadi modelnya putih, modelnya dia bulat gitu. Nah itu kita bongkar, kita bikin pakai bubutan. Jadi cetak modelnya bubut gitu. Tapi secara teknis berarti rekondisi itu bukan ganti baru, bukan? Bukan ganti baru. Jadi yang diganti itu si dalamannya itu. Jadi kalau di
Orisinil kan ini plastik, nah kita ganti pakai teflon dalamannya. Kalau luarnya pakai tetap pakai yang asli. Berarti kalau kita nggak ganti, ini kan kalau kita bicara rekondisi ada ganti ball joint, terot, segala macam long terot. Ya. Nah kalau kita rekondisi berarti kan nggak ganti baru. Nggak. Berarti lebih murah dong. Ya, jauh dong. Nah, itu Jauh. berisik. Nah, Itu berisik. udah berhenti dulu aja. Berhenti dulu. Pakai kunci aja dulu. Ya, jadi kalau kita bicara rekondisi itu kan berarti nggak ganti baru tuh. Nggak, gitu. Berarti kita Ganti hanya. dalamannya aja. Nah artinya berarti jauh lebih murah dibanding Jauh kita dong, ganti jauh. baru. Pertanyaan gua, kalau itu lebih murah, ini kan kita bicara kaki-kaki paling Ya. penting dalam kehidupan. Ya. Bisa dipastikan aman nggak? Aman, 100% aman dong. Ya benar. 100%, ya. Udah Kalau berapa? baru sama kekuatannya Om. Kadang-kadang kekuatan rekondisi. Oh ya. Makanya kita jamin 1 tahun garansi gitu. Ini lu udah berapa lama bikin rekondisi kaki-kaki di sini? Kaki-kaki saya udah 10 tahunan ya. 10 tahunan ya? Tahun. Jangan teman lu kan udah lama. Iya, jadi gua nih sama Nih, Mang masih Uban ini masih kecil nih dia nih kenal gua nih. 20 tahun, udah 20 tahun berarti kita ya? 10 tahun. Udah 20 tahun nih gua. Dulu begini, sekarang begini juga, nggak ada berubahnya ya kan? Nah Ban, Wah, kadang ini diberesin mobil gua, dicekin semua ya. Cuman gua mau membuktikan apakah rekondisi itu benar-benar bisa menjamin keselamatan Udah kita pasti. sebagai berkendara. Coba kita tuh ditunjukin tempat alat-alatnya. Jadi ini adalah tempat di mana Mr. Uban memodifikasi atau merekondisi kaki-kaki di sini. Wah, ini tempatnya nih ya, tempat kerjanya nih ya. Nih tempatnya nih. Ini mesin semua nih. Ini mesin kalau mau mobil panjang nih, kayak Cherokee, Grand Cherokee kan model panjang, terotnya ada bongkar di sini. Oke. Ini nih bongkarnya. Kalau ini sama semua. Sama, ini kan buat bongkar ya. Ini apa nih, Ban? Ini kalau bikin yang pendek-pendek, Oh. yang pendek tak bisa di sini. Oh, teflon nih kayak gini maksudnya nih? Teflon ini nih. Kayak gini-gini nih? Nih, teflon. Oh, ini kuat nih, Ban. Ini coba sama plastik loh. Kekuatan mana? Ini berapa senti nih? Ini 30-an. Kayak barang lo, Ban. Barang lo berapa senti, Ban, coba? Kecil. Oh, ini gua nih, ini gede nih. Ini orang Afrika nih. Ini yang gede nih. Oh, ini buat spek yang lebih besar ya. Kalau mau gede ini pakai ini. Oh, jadi dari sini nanti dibubut, Dibikin ikutin contohnya. ngikutin aslinya. Jadi kita ke dulu baru. Emang kalau aslinya pakai apa? Pakai teflon atau pakai karet? Plastik. Oh, plastik juga. Plastik juga saya. Nah, kita pakai teflon ganti. Oh, jadi orang Jepang tuh kalau bikin mobil pakai plastik dalaman kaki-kakinya. Iya. Kalau rusak lu ganti pakai ini. Nah. Oh. Gitu. Iya, iya. Kita bongkar satu biar kita tahu deh. Coba Kita bongkar. kita mau lihat proses. Nah, itu apa tuh yang warna merah tuh? Ini kalau bikin busing nih. Kalau busing di toko nggak ada ya kita bikin custom. Oh, bisa juga. Banyak kan orang kan kalau pengen kuat pakai ginian kita bikin. Oh, jadi makanya lu juga banyak ngirim ini ya spare part atau kaki-kaki yang dari bengkel lain gitu ya. Banyak. Kita kan dari luar banyak kiriman dari luar. Dari Jadi Kalimantan, dari oh ya, Kalimantan gimana caranya? Kalimantan lewat ini. Lewat paket. Mereka kirim Kirim ke sini. ball joint-nya. Terus lu yang Bali, kondisi. oh, dari Bali juga kirim juga. Emang kagak ada di sana ya? Nggak tahu juga sih. Ya nggak ada kali makanya kirim ke sini. Dia kirim mau kita 5 hari nyampe ya. 5 hari ya. Ini ada 2 macam, ada yang hitam juga. Kalau yang hitam apa tuh, Ban? Sama. Oh, ini cuma beda kualitas atau beda? kualitas? Oh, ini agak karet kayaknya ya? Hah? Agak karet Memang kayaknya. agak karet. Yang ini agak karet nih ya. Ini kan buat busing dia. Busing, busing kan kayak karet ya. Ini buat mukulin kameramen gue enak nih ya. Hah? Brengsek dia nih emang nih. Nah, Ban, kalau kita bicara rekondisi nih, lu udah 10 tahun, customer juga udah dari Udah banyak lah. alhamdulillah udah Nusantara nih ya. Ya, udah tahu lah, udah tahu ya. Gua nih kenal Uban nih dari tahun 2000. Itu dia masih kerja sama orang dulu ya. Nah, ya, itu itu belum ini ya, belum kaki-kaki dulu ya. Masih mesin kita, sebenarnya udah 11 mesin kita. Cuman 10 tahun terakhir lo fokus di Kaki-kaki. kaki-kaki. Ya. Kenapa main di kaki-kaki, Ban? Kalau di mesin kan gini, kerjaan agak lama ya. Kadang satu mobil turun mesin sampai 2 minggu. Oh, cairnya lama. Lama, bos. Nah, Kalau kalau- di kaki, kita kalau lagi ramai 25 mobil sehari kelar, Pak. Sehari 25 mobil. Nah, iya, sehari 25 Itu mobil. full dibenerin rekondisi. Iya semua, sampai malam sampai jam 9, 10-an lah. Buka jam berapa di sini nih? Jam 8 buka. Tiap hari buka. Tiap hari buka. Liburnya? Tanggal 1 doang kita libur. Setiap tanggal 1. Iya, Satu minggu buka kecuali tanggal 1. Iya, tanggal 1.
Baran, Pak. Baran benar. Jadi di sini kita bisa belajar nih John, etos kerja seorang uban yang mengejar mimpinya dari Tasik kerja siang malam nggak pernah libur, cuma tanggal 1, ya kan? Nah, sekarang gue pengen bicara soal rekondisi kaki-kaki nih. Mungkin teman-teman Gas John Garis Keras pengen tahu. Rekondisi di sini kan rata-rata lo sehari mengerjakan 20 sampai 30 mobil nih. Biayanya berapa, Ban? Untuk total nih, rekondisi total nih kaki-kaki. Tergantung mobilnya, Pak. Tergantung kerjaannya. Ada yang tergantung, kalau yang kecil ada 500.000, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, tergantung kerusakan kita, Pak. Dan jadi sistemnya kita bongkar dulu, cek dulu apa yang rusak, nah gitu kita estimasi. Jadi nggak langsung geber di bener semua, enggak. Kalau itu nggak bener tuh cara kerja gitu ya, main estimasi aja gitu ya. Estimasi semua sih enggak. Jadi lo sistem kerjanya datang, dicek dulu. Rusaknya aja apa gitu, nah gitu. Oh, jadi kalau bicara rekondisi itu berarti nggak harus ganti semuanya? Nggak harus ganti semua. Mau ganti terot doang atau rekondisi ball joint doang gitu ya? Jadi kalau di Uban Jaya Motor itu bisa per titik. Kalau misalnya kita bongkar cuma rusak ball joint doang, itu aja kita kerjain gitu. Jadi nggak kita suruh kerjain semua, enggak. Memang benar-benar kita yang rusak kita kerjain. Terus gitu. kalau estimasi biaya 500.000 sampai berapa tadi? Benerin total? Mobil Jepang lah, mobil Avanza gitu, Avanza. Avanza ya paling full 2 jutaan kalau. Full, so mau udah kayak mobil baru lagi tuh kaki-kakinya tuh. Jadi terot, busing arem, sebleker kita rekondisi segituan kalau Avanza. Gitu. Tapi non shock breaker dong ya. Kalau shock breaker kan nggak bisa direkondisi ya? Bisa, oh bisa di servis ya? Iya, itu di belakang tuh ada alatnya, Pak. Oh, ada juga ya? Ada juga. Jadi kita semua kaki-kaki semua kita bisa kerjain. Gitu. Mobil-mobil yang susah-susah ya boleh mobil motor. Banyak kok kita kerjain dari mobil orang yang susah-susah kita kerjain. Jadi gua kenal Uban ini kebanyakan dia nyebokin bengkel lain nih. Bengkel lain udah nyerah di wilayah Bintaro, oper ke Uban Jaya Motor ya. Orang banyak kok dari dari Bekasi, dari Bogor banyak yang udah mentok dari sini. Gitu. Ini selama 10 tahun lu bangun ini, lu langsung punya duit banyak, langsung beli mesin segini atau? Orang dari awal kita bukannya kurang kaya kita panen dari kayak orang. Oh dari bawah berarti ya. Kita kayak naik tangga, Pak. Kita tahu sendiri gua dulu kayak apaan. Naik terus, Pak, gitu. Takutnya kalau dari atas takutnya jatuh ke bawah. Oke. Tapi lu udah mencapai sini, lu udah merasa lu sukses belum, Ban? Sukses belum gua. Belum ya? Ya belum. Padahal gua melihat lu nih, lu udah orang yang sangat sukses loh. Iya. Kita masih belajar lah. Belajar. Ya ntar kalau ini apa kita sambil belajar terus, Pak, gitu. Belum sukses banget belum. Nah, ini jadi gini, John, obrolan kita ini makin seru. Jadi buat Gas John Garis Keras yang penasaran sama kualitas rekondisi kaki-kaki di Bintaro ini, di kawasan Bintaro. Ini alamatnya ada di Jalan Raya Bintaro Utama 3A. Iya, pokoknya seberang ini. Patokannya Bintaro Plaza ya. Dekat Bintaro Plaza. Perempatan Bintaro Plaza, nggak jauh dari situ ya. Hebat, pinggir Jalan Raya. Jadi buat Gas John jangan kemana-mana karena abis ini obrolan gua bersama Uban akan sangat panjang tentang bagaimana Uban mengejar mimpinya dari Tasikmalaya menjadi mafia penguasa Bintaro. Saksikan terus, Gas John. Nih, ini shock breakernya punya Pak Joni nih. Nih, ini udah kita bongkar. Ini shocknya nih. Nah, udah mati nih. Jadi ini gasnya udah hilang, olinya udah kurang deh. Gitu, ini penyakitnya. Yuk kita benerin ke dalam. Ini nih udah kita bongkar nih, punya Bos John nih. Ini kakinya nih yang oblak nih. Nah, apanya yang oblak masa depan? Nih, Bos nih tuh. Ini emang bukannya begini dia? harusnya kenceng, Pak. Nih, ntar ini tuh, ini pada oblak nih. Tuh. Di dalamnya udah pada mau pecah dia. Ini yang dalam yang teflon tadi tuh. Nah, ini jadi kita bongkar nih, ini kita bongkar. Nah, itu betulin. Nih yang udah jadi shock breakernya. Ini shock breaker baru nih, punya gua. Punya lo tadi yang dirapiin nih. Udah gua servis, coba tekan aja sendiri tekan coba. Jadi John, ini totalitas servisnya nih sampai badannya mulus kayak lu nama ya. Berat nih kayak beban hidup nih. Gimana sih caranya? Begini ya? Lo Pak, gak ada tenaganya. Nggak ada, kita lagi punya duit soalnya. Banyak duit ya. Nih. Kalau tadi kan kita tekan nih gak naik. No, kalau ini sekarang udah pakai tenaga lo. Tuh. Udah baru lagi kayak baru. Iya bener, mantep. Ya, tuh. Awas masuk ke pantat ntar. Oh gitu ya. Nah, dicakap. Jadi shock breakernya enak nih buat ke Padang besok. Terus apa lagi yang rusak? Sama ini nih, ini udah, ini boljon udah oblak juga. Tuh. Banyak dong, Ban. Iya banyak, ntar kita masukin, ntar yuk kerjain dulu ke dalam, masukin ya udah.
Jadi kerjain dulu, terus kita ini lagi. Ternyata pengerjaan rekondisi kaki-kaki di sini tidak memakan waktu yang cukup lama. Ini baru 30-40 menit udah kebongkar semua. Kalau kayak gini kita ganti baru ke direkon, Pak. Ini nggak bisa direkon nih? Nggak bisa. Jadi ini gue jebol Bang nih. Jadi ganti baru. Ya. Oke John, saksikan terus episode paling ngocol ini karena abis ini perbincangan saya bersama Uban, seorang yang bisa menginspirasi kalian generasi muda. Saksikan terus, kita gas dan assalamualaikum. Johnny, balik lagi di episode paling ngocol. Apalagi kalau bukan Gas John, yes. Di sebelah saya masih ada Mr. Uban yang tidak ubanan. Kenapa namanya Uban sih? Antik, Bos. Sejarahnya apa dipanggil Uban? Nama aslinya siapa lu? Nama asli Uban. Nama aslinya Uban? Iya. Kayak Kan? di KTP Uban gitu? Uban. Jadi ini kalau nama Uban jarang ada, Bos. Jarang ada ya? Kadang-kadang orang datang, Pak Ubannya mana? Pas datang, gue bingung dia. Dikira udah tua kan. Ternyata masih muda ya? Iya. Tapi muka lu dari 20 tahun lalu sampai begini aja, Ban. Jadi John, di sini kita akan ngebahas tentang bagaimana seorang Uban ini mencapai kesuksesan dengan berbagai macam kesederhanaan. Anjay, iya gak? Ban, ini gue kenal lu nih udah 20 tahun nih. Dulu mulai lu dari kurus, gembel, kere, jelek ya kan? Sampai sekarang juga masih gembel, jelek juga. Jadi udah enggak kali, Pak? Udah ganteng lah, orang duit udah banyak mah udah ganteng lah. Cuman gue cuma pengen tanya nih Ban, apa rahasia seorang Uban bisa mencapai fase di ini udah gue bilang cukup berhasil. Nah, ini gini nah, kalau bengkel pokok utama kejujuran, Bos. Gitu. Jadi kalau bengkel misalnya nggak jujur udah nggak lama lah umurnya. Kita usahain jujur lah gitu. Jadi ke customer ya kita ramah juga. Jadi tanggung jawab juga gitu, Bos. Jadi kalau kita di bengkel ini kerjain customer misalnya kan kita ada kerjaan ya kita bohongin sekali lah ya udah kemana-mana. Nggak bakal datang lagi. Iya, bakal datang lagi. Makanya kita mah kebanyakan customer udah nyampe ke Banjar Motor udah pasti balik lagi. Ya karena kalau gue ngeliat karakter pelanggan di sini tuh balik lagi ya. Karena selain kejujuran juga servis memuaskan kali ya. Itu yang penting ya, Bos. Karena John, gue nih kalau mogok di mana di Jogja, di Sleman, di mana gue telepon dia datang pokoknya luar biasa banget deh kan. Nah Ban, kita balik lagi nih Ban. Lu kan dulu kita kenal lu masih kerja sama orang nih ya, sama almarhum Reza waktu itu ya. Nah itu mulai kapan nih seorang Uban muda ini mendirikan bengkel sendiri? Nah gini, kita dulu waktu awal pahit kita, Pak. Jadi waktu keluar dari Reja itu kita lebaran puasa mau lebaran tuh, Pak. Kita sampai nggak bisa pulang kampung. Gara-garanya? Gara-gara keluar. Dipecat apa mau keluar? Bukan dipecat. Oh, keluar. Jadi gini, ada yang masuk ke situ. Jadi kita nggak enak ya kita keluar. Udah gitu, udah kita keluar, udah buka sekitar 3 tahun. Bosnya ikut kita, Pak. Oh. Jadi ya udah kita buka 3 tahun, dia kan bengkelnya gak jalan nih, kita tinggalin nih, gak jalan sampai dijual nih bengkelnya. Jadi dia ikut kita, ikut gabung gitu. Itu pertama kali tahun berapa tuh bikin bengkel? 2005. Itu dengan modal seadanya apa? Bukan, ya dulu kita nih gara-gara punya duit, kita itu di depan ada kos-kosan, depannya buat masuk ke situ mobil. Dari situ kita awalnya buka bengkel. Dari kos-kosan itu? Dari kos-kosan itu. Itu tahun 2005 tuh ya? 2005 awal-awalnya. Berarti bisa dibilang Uban bikin bengkel itu sebenarnya karena terpaksa sebenarnya, iya. karena keluar dari si almarhum bengkel Reza itu ya. Iya. Jadi dari keterpaksaan akhirnya menjadi seperti sekarang ya kan, alhamdulillah ya. Ya kita berusaha lah, Pak. Gitu. Nah, cuman gini Ban, pertanyaan gue berikutnya nih, gue ngelihat lo nih sebagai orang yang sangat tradisional. Tradisional tuh gini, kalau kita bicara bengkel Uban Jaya ini ya, ini kita bicara soal ya gaya pemasaran, komunikasi, branding nih bengkelnya, terus juga penampilan nih, tuh begini nih, duitnya miliaran tapi begini aja nih. Terus Uban ini juga apa namanya sederhana banget lah, hidupnya nggak neko-neko lah. Cuma pertanyaan gue ya, apa yang bisa membuat mobil-mobil mewah tuh kesini gitu dengan bengkel lo yang berantakan gini? Gini, ya kita diusahain tuh mobil masuk pulang enak gitu, Pak. Mobil kayak panti pijet tuh, masuk terus iya, enak. Iya. Kan dipijet sama perempuan enak. Apa itu beda. Ya terus, jadi gini, kita kan keseringan orang telepon dari bengkel-bengkel nih, Pak, ini bunyi gini. Ya udah bawa aja. Oh ya kita cari sampai ketemu. Pasti ke Banjar Motor penyakit selesai semua. Gak ada yang ini pasti. Jadi lu kayak dokter bisa menyembuhkan segala macam ya. Iya. Jadi memang awalnya mungkin pelanggan-pelanggan lama, terus akhirnya karena kualitas servis yang bagus, akhirnya banyak juga lo yang ngerjain dari bengkel-bengkel lain gitu. Iya, gitu. Terus lu nggak ingin berubah nih Ban gaya? Lu gue lihat juga nih telepon bisa 24 jam lu bunyi, lu semua tuh serba manual, pembukuan manual, ya. Lu mau emang begini gaya lu atau emang lu nggak tahu? Bawaannya pas susah kalau kita kan, mau kita bisa penampilan keren-keren kita nggak bisa. Perasaan panas di badan nih kalau keren-keren nih. Ya udah begini aja kita keadaannya. Iya. Tapi nggak pernah ada masalah tuh customer bawa mobil mewah terus lu gaya lu begini nggak ada. Nggak ada.
kebanyakan customer pada bingung nih. Kebanyakan masuk ke sini kan kebanyakan supir nih. Sewaktu-waktu udah lama ketemu nih sama bosnya, kaget ya. Kok begini? Dikira mekaniknya ya? Karena Nih, gua sering Bang, sampai sekarang orang ngeliat mobil, gua sering kasih uang tip Bos. Sama customer. Iya. dikira lu dikira lu yang kerja di sini kali ya? Iya. Oh itu teknik lu kali ya, strategi lu biar dapat. Bukan, Bos. Nah, jadi dengan kesederhanaan itu juga, itu membuat Uban sekarang punya total berapa bengkel, Ban? Bengkel saya ada 4 sama ini. Di Bintaro ini. Taruh di belakang mesin, di WSD sama di Tasik. Oh, di Tasik juga ada. Iya, Jadi juga. di Tasik itu semuanya ngerjain. Kaki-kaki ya. Kalau di Bintaro yang ini sektor 3 ini kaki-kaki, Ah, mesin di BSD, belakang. Nah, mesin di belakang. Kalau yang di Ciater BSD sama kaki-kaki juga. di Ciater itu. Iya, iya. Punya 4 bengkel ya sekarang ya. Saya rencana sih mau buka lagi mudah-mudahan nih. Di mana nih? Waktunya. Di mana? Rencana sih mau di apa namanya Kalimalang apa di Sejauh amat. Iya makanya Pak. Ini kan bagus katanya sebelah sana tuh. Baru rencana. Mesin sih udah ada 3 kok nih Bang. Mesinnya. Mesin bubut kayak gini udah ada 3. Semua mau kita pasang-pasangin. Sekarang di mana barangnya kalau belum Ada di dibagi? belakang. Di Oh, belakang nanti- satu di BSD ada 1. Oh, nanti Jadi tinggal ada 3 kita- mesin. Dia tinggal pasangin semua gitu. Cuma kita belum momennya belum pas lah. Ya, karena ini kan kita lagi pandemi ya. Lagi Kita semua lagi bertahan gitu ya. Iya. Nah, dari semua cabang nih, 4 cabang lu rencana mau bikin lagi. Itu lu berarti total punya anak buah berapa tuh? sekarang ada 38 orang. 38 orang. Iya, sama tukang cat dah 40 lebih lah. Jadi Kalau tukang cat kan dia bagi hasil agak bulanan ya, kalau yang lain bulanan. kalau yang ini semua Bulan. ini satu kampung semua nih. Satu kampung semua. Ada dari Garut juga ada, dari Bandung ada. Berarti lo bisa dibilang nih seorang Uban, si bocah desa dari Tasik sekarang bisa menghidupi perekonomian di desa tuh. Alhamdulillah, Ya. iya. Lu bayangin lu punya karyawan 40 kan 40 itu punya anak istri ya kan. Nah, iya. Berarti lu menghidupi banyak orang tuh ya. Alhamdulillah banyak ya. Jadi Ada lah ininya, rezekinya dia. rezekinya ya. Iya. Karena memang biasanya rezeki anak buah melalui bos. Nah, iya. Makanya bos harus amanah gitu ya. Iya, Tuh kan telepon lagi tuh duit tuh. Biarin aja lah. Nah, dari sini kita bisa belajar nih dari seorang Uban bahwasannya membangun bisnis itu bukan melulu soal penampilan yang harus keren iya. gitu ya. Kita sederhana aja, tapi hasilnya yang penting. Cakep, iya. Dan yang gue bingung nih Ban, sebagai pengusaha otomotif, lu gimana caranya nahan diri untuk tidak ikut gaya hidup otomotif kan mahal biasanya. Iya. Lu gimana cara nahan dirinya? Ya gua sih kalau ini apa namanya ada pengereman lah gitu lah. Apalagi kan kalau ada istri mau ini kan bos ada pengereman gitu. Coba kalau kita ngikutin gaya hidup terlalu tinggi ini juga kurang enak lah gitu. Karena bawaan kita kan sederhana terus. Iya. Dari dulu ya gitu. Nah, sekarang kita bicara lagi nih. Gua nih mengenal Uban nih orang yang cukup berbagi gitu ya. Jadi kita di sini di segmen ini kan kita membahas tentang the magic of sodakoh atau kekuatan dari saling memberi ya. Ya, ya. Cuma jangan kemana-mana, kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Abis ini baru kita ngobrol lagi. Kita gas John. Assalamualaikum. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku ku anggap belum seberapa. Dahsyatnya bila dibandingkan dengan senyumanmu, membuat aku jatuh bangun. Di episode kali ini, Bang Joni kedatangan seorang narasumber yang akan membahas sebuah fenomena yang baru saja terjadi di Indonesia, yakni Omnibus Law. Kita kerjain Omnibus Law. Omnibus Law, Omnibus Law. RUU Omnibus Law. Omnibus Law. Gelombang kontra pemerintah lebih dominan daripada gelombang pro kebijakan pemerintah. Apa emang seburuk dan sejelek itu isi Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, perekonomian ya. Dia tidak nyebut rakyat. Memang skill kita rendah. Kenapa nggak uang sebanyak itu dipakai untuk pendidikan? Sehingga nantinya tuh kita udah jadi semua tuh kita yang mimpin gitu. Kalau ini yang benar disahkan ya, mereka akan mengizinkan tenaga kerja asing pada masuk. Di situ ya tidak wajib membayar pajak penghasilan loh. Terus yang bayar pajak mereka siapa ya? Kita juga. Utang negara makin jadi. Berapa hari sebelumnya dia baru ngeluarin surat utang lagi kan. Apa yang bisa lo lakukan daripada cuma teriak-teriak? Jelas yang diteriakin budek kok gitu. Joni balik lagi di episode paling ngocol bersama Bang Joni di Gas John ya. Di sebelah saya masih ada Uban. Di sini kita akan ngebahas salah satu rahasia lain, rahasia kesuksesan seorang Uban selain menjaga kualitas dan kejujuran. Gue nih kenal dia nih udah 20 tahun ya. Gue udah bangun mobil di sini udah banyak banget Iya, ya. banyak, ada. Mobil Dari tua SMA lo, Bang, dari ya? SMA, SMP
SMP malah gua. SMP, Dari ya. SMP gua udah bangun mobil sama lu. Iya. Nah, dari perjalanan itu Ban, gua kenal lu nih. Gua ngeliat lu nih sebagai orang yang suka berbagi atau lu sering mengajarkan gua untuk sodako Nah, gitu ya. itu penting, Waktu itu gua Bang. pernah gua lagi susah banget nih gua curhat ya. Kata lu suruh sodako. Iya. Nah, pertanyaan gua nih Ban, sodako atau berbagi buat seorang uban tuh apa? Kalau berbagi itu harus, Bos. Kita usaha nih, otomatis penghasilan kita ada buat fakir miskin. Nah, kita sisihin dah gitu kan. Buat kasih makan gratis, buat fakir miskin, buat masjid segala lah kita ini. Jadi kita dapat 10.000 misalnya, 2.000-nya kita sedekahin gitu. Ada haknya lah gitu kan gitu. Itu rutin tuh lakukan itu. Kita alhamdulillah rutin. Jadi sekarang kita nih tiap hari ada makan gratis, Pak. Di sini. Di sini. Wah, Cang, kita ada makan gratis. Kita makan gratis aja di sini, Cang. Lumayan. Iya, ada dekat stasiun kita makan gratis tiap hari. Setiap hari tuh. Tiap hari, ya. Itu apa yang menjaga konsistensi untuk tetap melakukan berbagi itu apa? Kita kan udah kebiasaan, Bro. Nah, ya kebiasaan gitu. Tapi kan gini Bang, pertanyaan gua, hidup itu kan kita nggak selalu selamanya rezeki kita gampang untuk berbagi nih. Iya. Nah lu berarti duitnya ada terus dong kalau bisa Bukan ada sodako. terus, kita misalnya gini, Pak. Dapat uang nih 1 juta nih. Kalau kita belum berbagi, hati itu gak kurang pas gitu. Jadi kita masuk ke situ dulu, alhamdulillah besoknya lebih banyak lagi dapatnya. Dan lu sudah membuktikan itu? Udah membuktikan. Yang bener lu. Iya. Makanya coba dulu. Lah sekarang lu ngeluarin duit 1 juta, lu amalin 300.000, kan lu cuma dapat 700, rugi dong. Iya kan, kalau hitung-hitungan kita rugi, tapi yang di atas kan beda lagi, Pak. Oh. Iya, kita ngeluarin 300, besoknya 3 juta, 4 juta, alhamdulillah. Gitu, ada aja jalannya. Makanya kalau berbagi itu jangan takut lah, gitu. Jadi kita ngasih orang itu jangan kita inget-inget, jangan. Harus udah kasih ya udah. Tapi alhamdulillah efek dari situ ya kita rezekinya lancar lah gitu dilancarin. Ya memang dari Uban ini gue melihat ya, jadi apalah arti sebuah kesuksesan dan kekayaan kalau tidak berbagi gitu Nah, ya. gitu. Termasuk gue tuh sering banget ngutang sama dia sebenarnya. Kan lu udah ikhlas berarti ya, gue gak usah bayar lagi. Nah Ban, nah dengan kemurahan hati lu nih ya, gue ngeliat lu juga agak-agak royal nih orangnya ke anak buah nih. Ya, iya. Lu bisa dibilang juga menghidupi perekonomian di kampung sana kali di Tasik. Lu asli Tasik ya? Asli Tasik. Tasiknya mana nih? Salopa, gua gunung, Pak. Dari Kampung Naga jauh? Naga jauh ke sana lagi. Nah artinya lu ketika lu sering membagikan rezeki lu ke anak buah, kan lu berbuat baik kan ke anak buah juga otomatis Ya, iya, merasakan harus ya. itu, Mak. Iya. Anak buah buat seorang Uban tuh seperti apa? Ya kita kan usaha, kalau gak ada anak buah kita gak sukses, Pak. Jadi inilah kalau anak buah itu apa namanya, pendorong lah kita. Jadi kalau misalnya gak anak buah kita gak akan sukses. Jadi memang kita anak buah harus dikasih inilah fasilitas gitu, Pak. Makanya alhamdulillah anak buah saya udah berapa orang kita umrohin. Umrohin? Iya umrohin, Pak. Jangan kita aja nggak umroh, dia harus umroh juga. Oh ya? Iya. Cang, ngelamar kerja sini Cang. Umroh gratis Cang. Ini ntar ya abang gacon nih diumrohin juga nih anak buah. Insya Allah ya. Ya makanya ini pertanyaan gue berikutnya nih ya. Gue pernah dengar cerita lu nih ya. Jadi kalau gue melihat Uban ini, dia selain menghidupi karyawannya di sini, dia juga menghidupi perekonomian sekitar Bintaro nih. Kayak misalkan tukang ojek, alhamdulillah. supplier apa kayak spare part kan juga otomatis hidup gara-gara lu nih ya. Iya. Nah gue pernah juga dengar cerita nih, atau gue pernah melihat, ini bukan Uban yang cerita ya. Dia pernah memberangkatkan umroh tukang sapu. Bener gak? Bukan tukang sapu. Apa tuh? Ustadz di? Ustadz. Ada di Tangerang, di Tasik mau diumrohin juga. Udah berapa kali lu berangkatin umroh itu? Saya udah 2 kali. Itu lu kenal nggak? Ya sesepuh lah gitu lah kalau ini. Awalnya nggak kenal, ya kita ke sana, kita iniin, ya kita berangkatin 2 orang. Itu apa Ban? Umroh kan mahal Ban. Lu yang membuat lu rela untuk mengumrohkan orang yang tidak lu kenal, bukan saudara, bukan apa? Ini kalau gua kan udah, misalnya nih ketemu orang nih, udah serak nih, kita umrohin, ya udah langsung kita ngomong, Bang. Padahal duit kita nggak ada. Oh ya? Nah, terus gimana tuh? seminggu kemudian alhamdulillah udah ketutup tuh bayar. Karena niat itu. Nah, niat, pokoknya lu niat dulu. Kalau buat baik itu jangan niat aja. Kalau udah kita niat ya alhamdulillah. Gak nyampe 2 minggu udah kebayar, Pak. Termasuk anak buah di bengkel semua. Anak buah belum lama kita berangkatin umroh. Belum lama. Sebelum corona 2 orang berangkat. Oh ya? Ya. Wah kalau Gasun berangkatin ke Bekasi paling jalan-jalan ke Bekasi Cang. Nah tahun ini kan agak susah nih mau umrohin. Harusnya kan umur yang muda-muda. Kemarin mau umrohin yang udah 65 tahun. Cuma ini susah. Harusnya kan di bawah 50 baru bisa berangkat. Tapi udah kita dotarin 2 orang. Tapi guru ngaji juga alhamdulillah lah kita lah. Jadi pernah ada fase di mana waktu itu gue sedang curhat tidak punya duit, tapi mobil gue rusak. Terus dia bilang gue juga nggak punya duit, tapi dia berangkatin umroh orang itu iya. hebat luar biasa loh itu.
Mungkin karena itu Ban, lu rezekinya jadi Nah, gampang Ban. gitu, Tapi gue tiap hari niat gue mau umroh nggak umroh gue. Ya lu gak niat. Oh, berarti gitu ya? Harus niat dulu. Niatnya udah pas niat baru dia. Gitu ya? Kalau duit kan nggak ada habisnya kan kalau ikutin dulu. Nah pertanyaan gue itu emang itu, kalau lu terlalu sibuk membantu orang, Ah. menyodakohi orang, iya. lu kan punya anak istri juga yang harus dihidupin, lu nggak takut uang untuk anak istri kurang? Enggak juga, Pak. Malah lebih. Ya kita ngeluarin segini, datangnya segini. Lebih banyak malah. Gitu. Jangan takut lah. Kalau udah buat baik itu jangan takut lah. Pasti dikasihnya itu 20 kali lipat bisa, 10 kali lipat bisa, malah lebih dari itu, Pak. Gitu. Memang katanya janji Allah itu kalau lu memberi 1000 dijanjikan lebih, tapi jangan ngarepin balik gitu ya. Jangan Yang penting niat baik aja gitu ya. Yang penting udah niat, udah dicatetin di atas, Pak. Nah Ban, ini kita bicara Indonesia negara yang sangat sadis nih. Lu dengan kesederhanaan, kejujuran, ketulusan, dan kepolosan, lu nggak takut jadi mangsa untuk ditipu orang Ban? Kalau kita ditipu orang sering, Pak. Oh, sering Cuma ya? buat pengalaman aja. Jadi kalau kita belum ketipu kan pasti kita ceroboh nih. Kita udah ketipu orang, jadi kita tahu lah batas-batasnya. Makanya kita ada kalau udah begini, udah tahu nih, udah tahu karakternya, ya udah kita mundur. Gitu. Udah ketipu udah sering kita, Pak. Iya maksud gua kan dengan karakter orang seperti lu nih, ini mangsa banget buat orang nipu gitu. Ya, Lu kalau sekarang kita udah pengalaman, jadi udah tahu nih karakter orang mau ini udah pasti kita tahu lah karakternya, maka kita mundur. Gitu. jadi memang susah ya, kadang kita berbuat baik itu kan ke semua orang ya, tapi kadang disalahgunakan sama orang itu ya. Udah banyak, Pak. Udah banyak yang telepon yang ini banyak lah. Cuma kan kita harus ketemu dulu sama orang yang benar itu baru kita ini bantu gitu. Jadi itu John, perbincangan saya bersama Mr. Uban yang tidak ubanan ini yang banyak mengajarkan kita soal keikhlasan sebenarnya itu Ban ya. Lu punya duit, dapat duit 100.000, 30 berapa persennya lu buang gitu ya. Iya. Jadi Kurang gitu, Pak. itu keyakinan seorang Uban adalah bagaimana ketika kita mendapatkan sebuah rezeki ada hak seseorang di situ yang iya. harus dibagikan gitu ya. Jadi mungkin karena kebaikan hatinya itu yang membuat seorang Uban ini menjadi orang yang murah rezeki gitu insya Allah ya. Amin, iya, insya Allah. Jadi ngomong-ngomong mobil gua nih kira-kira Kelar juga nih. habisnya berapa duit nih kira-kira? Kita bicara Serena nih, kita kira-kira habis berapa duit? Kalau Serena nih kalau dihitung-hitung nih kurang lebih 2 jutaan habis nih. Anjay. Kurang lebih lah. Kita buktikan. Kalau buat gascon gampang lah. Iya kan kita buktikan keramahan lu, kemurahan hati lu. Iya. Berarti gua nggak usah bayar lah kalau Iya, begini. iya, Katanya amal. orangnya amal. Mantap, Tuh iya. istrinya ngoceh-ngoceh istrinya. Makanya kalau buat gascon nih bayarnya cuma yang belanja aja nih. Ya kita rekondisi gua gratisin. Jadi itu John, jadi buat teman-teman yang ingin membersihkan atau mengurusi rekondisi kaki-kakinya secara total itu bisa langsung datang ke Bintaro Sektor 3, Bintaro Utama, Sektor 3. Bintaro Sektor 3 Utama, atau bisa kunjungi Instagramnya Uban Jaya Motor itu di mana Instagram lu? Lu mana tahu ya? Instagramnya Uban apa ya? Ada website dah. Di Uban Jaya Motor _Bintaro, dan juga dia juga punya YouTube, nama YouTube-nya Uban Jaya Official. Ya, Jadi boleh subscribe. subscribe ya kan. Jadi dari Uban ini kita bisa belajar, semoga dengan tayangan ini memberikan kalian inspirasi dan juga motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih banyak berbagi. Karena apalah arti sebuah kekayaan dan kesuksesan kalau kita tidak bisa berbagi ke lingkungan sekitar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah like dan sudah subscribe, karena tanpa kehadiran kalian Bang Joni bukan siapa-siapa. Seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan, patuhi peraturan lalu lintas, dan sayangi orang tua kalian. Bang Joni dan Uban izin pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas dong, yes. Yes, gas.